Di balik senyuman elegan Presiden Prancis Emmanuel Macron dan istrinya, Brigitte, tersembunyi kisah cinta yang benar-benar menggemparkan dunia. Sebuah romansa yang bukan hanya berawal dari ruang kelas biasa, tetapi penuh dengan kontroversi dan berakhir di istana kepresidenan. Lah inilah kisah nyata yang lebih dramatis dari fiksi, cinta antara seorang guru dan murid. Antara dua jiwa yang menemukan satu sama lain dalam ruang yang sungguh tidak biasa. Cinta yang menantang waktu, norma, dan bahkan keraguan seluruh dunia. Awal pertemuan. Pada tahun 1993, di kota Amiens, Prancis Utara, Emmanuel Macron, seorang remaja berusia 15 tahun yang cerdas dan karismatik, memiliki minat yang mendalam terhadap sastra dan teater. Dan disinilah ia bertemu dengan Brigitte Trogneux, seorang guru drama dan sastra yang berusia 39 tahun. Keduanya dipertemukan dalam sebuah pertunjukan teater. Sekolah, sebuah panggung kecil yang menjadi awal dari kisah besar ini. Brigitte melihat sesuatu yang sungguh istimewa dalam diri Emmanuel. Kecerdasan, pemikiran yang matang, dan keberanian dalam berbicara. Sementara Emmanuel sendiri merasa tertarik pada kehangatan, wawasan, dan kepribadian guru yang begitu luar biasa ini. Dalam diskusi-diskusi yang begitu intens, tumbuhlah kedekatan emosional di antara keduanya. Mereka bukan hanya guru dan murid biasa, melainkan dua pribadi yang terhubung melalui ide, mimpi, dan cara pandang yang sungguh selaras. Sintayong diuji waktu. Namun, tentu saja hubungan mereka tidaklah mudah. Brigitte adalah seorang wanita yang telah menikah dan memiliki 3 anak. Sementara Emmanuel hanyalah seorang remaja yang baru saja memulai perjalanan hidupnya. Lingkungan sekitar pun mulai gelisah. Orang tua Emmanuel mulai menyadari kedekatan yang begitu tidak biasa antara anak mereka dengan sang guru. Mereka bahkan memutuskan untuk memindahkan Emmanuel ke Paris dengan harapan bahwa jarak akan memudarkan rasa itu. Namun, ternyata kenyataannya jauh berbeda. Jarak justru memperkuat tekad Emmanuel. Di usia 17 tahun, dengan penuh keyakinan, ia mengatakan kepada Brigitte, "Apapun yang terjadi, aku akan menikahimu." Pengorbanan dan keteguhan hati. Tahun demi tahun berlalu. Mereka tetap saling berkabar, lewat surat, pesan pendek, dan kata-kata penguat dari kejauhan. Emmanuel tumbuh dewasa, menyelesaikan pendidikan tinggi, lalu berkarir di dunia pemerintahan dan ekonomi. Tapi satu hal tak berubah. Hatinya tetap tertambat pada Brigitte. Di sisi lain, Brigitte hidup dalam pergulatan batin. Ia mencintai Emmanuel, namun juga memikul tanggung jawab sebagai ibu dan istri. Ada benturan antara perasaan dan kewajiban. Tapi waktu, kedewasaan, dan keyakinan akhirnya membawanya pada keputusan besar. Pada tahun 2006, Brigitte resmi bercerai. Setahun kemudian, ia dan Emmanuel menikah. Saat itu, Emmanuel berusia 29 tahun. Brigitte 54. Perbedaan usia 24 tahun di antara mereka sempat menjadi bahan gunjingan. Tapi mereka tak gentar, karena bagi mereka, cinta bukan soal angka. Cinta adalah keberanian untuk memilih dan bertahan. Menuju Istana Élysée, 10 tahun setelah menikah, tepatnya tahun 2017, Emmanuel mencalonkan diri sebagai Presiden Prancis. Dalam setiap langkah kampanye, Brigitte tak pernah absen. Ia bukan hanya istri, tetapi juga penasihat pribadi dan sahabat sejati Emmanuel. Dan ketika akhirnya Emmanuel menang, dunia pun terkejut. Dari ruang kelas kecil di Amiens, mereka melangkah ke Istana Élysée. Sebuah perjalanan panjang yang bukan hanya soal kekuasaan, tetapi juga tentang kekuatan cinta yang tak biasa. Sorotan dunia dan insiden Vietnam. Sejak awal, hubungan mereka selalu menarik perhatian. Ada yang kagum dengan keberanian mereka, tapi tak sedikit pula yang mencibir perbedaan usia sebagai hal yang tak wajar. Emmanuel menanggapinya dengan santai. Ia menyebutnya hanya sebagai candaan biasa. Namun tidak semua momen berjalan mulus. Dalam kunjungan resmi ke Vietnam pada tahun 2025, Brigitte menjadi sorotan dunia. Di depan kamera, ia tampak menoyor atau mendorong wajah Emmanuel, seolah spontan, seperti candaan ringan antar pasangan. Video itu viral. Media internasional membahasnya dari berbagai sisi. Ada yang menyebutnya ekspresi keakraban, tapi tak sedikit pula yang menganggapnya kurang sopan. Apalagi dalam konteks budaya Asia. Pihak istana segera memberi klarifikasi. Itu hanyalah gerakan spontan tanpa maksud buruk. Ya, namun insiden kecil itu menegaskan satu hal, bahwa menjadi pasangan pemimpin dunia berarti harus siap hidup dalam sorotan, tanpa henti. Cinta yang bertahan melawan waktu,
Kisah cinta Emmanuel dan Brigitte adalah bukti bahwa cinta sejati bisa melampaui batas usia, jabatan, bahkan norma sosial. Dari ruang kelas hingga ke istana negara, mereka menunjukkan bahwa cinta yang tulus, yang tak menyerah oleh tekanan, bisa mengubah segalanya. Cinta mereka nyata, lebih berani dari fiksi. Menurutmu, cinta seperti ini layak diperjuangkan? Atau justru terlalu kontroversial? Tulis pendapatmu di kolom komentar.